Ini kenapa ada siapa noise? Siapa noise? Milky. Ada mengirim untuk Reski Ucok. Siapa Reski Ucok? Assalamualaikum Bang. Halo. Waalaikumsalam. Saya orang Malaysia Bang. Iya. Saya apa nih? Iya. Saya minat dengan abang. Iya. Mama Dari Malam-malam sekte saya mana? tengok live, tengok Malaysia dari sini, Sabah. Sabah. Kinabalu. Gereja mana? Di gerejanya Bukan mana? gereja, Katolik saya Muslim Bang. Saya minat dengan abang. Oh. Ya. Oh ya. Selalu hari-hari saya tengok YouTube, tengok TikTok. Oh. Muslim dari lahir ya? Iya, Muslim dari lahir Bang. Alhamdulillah. Suku apa? Saya Apa minat ini? dengan Toraja. Bugis. Saya suku Suluk Bang. Suku Solok. Orang Jawa. Saya minat dengan abang Bang. Makasih. Ayah Bang. Hari-hari saya tengok biarpun saya. Hah? Kita las kepalanya dulu ini, kepala desa ini. Kita las kepalanya dulu ini. Berju, di mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada anak manusia? Di mana dalilnya? Kejadian 1 Bang ayat 3-24 Bang. Tidak ada di situ berbunyi Adam mewariskan dosa Tidak ada mewariskan dosa kepada anak cucunya. Di mana? Terlarang itu berdosa apa tidak, Bang? Adam itu Berdosa. memakan buah terlarang itu berdosa apa tidak? Iya, terus dia sudah, mewariskan makanya nggak dia dosa mati. itu ke anaknya? Dia mewariskan nggak dosa itu Jadi ke abang anaknya? cucu Adam apa tidak? Itu tidak. Abang cucu Dia Adam apa mewariskan tidak? Saya tanya. Mewariskan tidak? Mewariskan tidak? Aduh. Mewariskan tidak? Mama mewariskan nggak kan? Coba di mana dalilnya? Ya ampun, Yesus, bagaimana sih ini? Bang, Mana Bang Juma, dalilnya? silakan Bang dibaca Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Tidak ada dalilnya di Kejadian. Dosa itu Tidak ada dalilnya Adam mewariskan, menurunkan dosa ke anak cucunya. Kamu didoktrin di gereja Adam mewariskan dosa. Kenapa? Karena kau nanti digiring percaya kepada setan yang datang nebus dosa. Ya kan? Oh, berarti Bang Juma Sampai nggak kamu keturunan mengucapkan Adam dan Hawa ya? Saya keturunan Adam, tapi saya tidak dikutuk oleh Tuhan. Ya. Berbeda dengan kamu, memang kamu keturunan yang dikutuk karena kamu penyembah setan. Kamu kan nyembah setan. Aduh. Bahaya nih Bang Juma ini. Iya. Bang Juma ini Kau kan nyembah setan. Jelas itu. logika abang itu cacat gitu loh Bang Juma. Berbicara logika, Adam yang makan, kamu yang kenyang gitu. Bang, jadi abang keturunan Adam enggak? Itu dulu saya tanya. Iya, saya keturunan Adam. Iya, ya udah di Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 ini di situ jawabannya. Baju kaos. Iya, yang dikutuk di sana bukan Adam yang dikutuk di situ. Yang dikutuk di situ iblis. Dan kalau hari ini kamu merasa dikutuk, maka kamu adalah anak setan. Kamu merasa dikutuk enggak? Bonyok, kamu merasa dikutuk enggak? Atas perbuatan Adam makan buah, apakah kamu merasa dikutuk?
Itu kan nenek moyang kita, Bang, Adam dan Hawa itu. Iya, Pak. saya tanya dulu, kamu merasa dikutuk nggak, Cola? Hei, Cola, kamu merasa dikutuk nggak? Iya, merasa dikutuk karena saya mati gitu loh. Alhamdulillah. Saya mati. Jadi teman-teman sekalian, Tapi dengan datangnya Yesus, lihatlah teman, Tapi, lihatlah Bang, teman, Bang, ini dengan anak datangnya- setan ini dengan- merasa dikutuk. dengan Kenapa? datangnya Yesus. Karena nenek moyangnya memang dikutuk. Kamu merasa dikutuk kan? Sedangkan antara Adam dan iblis, antara Adam dan iblis yang dikutuk itu ada. Antara Adam dan iblis yang dikutuk itu adalah iblis. Kamu merasa dikutuk, berarti kau keturunan iblis. Dasar colak kari. Bang, jangan manggil dia burju, Bang. Robek atau ya. Burju Mau itu tahu nggak nama artinya aslinya baik. siapa? Mau tahu nama aslinya? Nama aslinya dia Brekele, nama aslinya. Oh, Brekele colakeng. Iya. Otaknya sudah kena penyakit kurap, nggak sembuh, nggak bisa lagi. Panggil aja Borjong, Bang. Telaco. Jangan itu. Borjong aja, Bang. Dia kan kayak ada batak-bataknya, aku tengok tuh. Borjong aja panggil dia, Bang. Burju Oh, itu artinya Borjong, baik, Borjong. Bang. Kalau kita melihat ini, mereka kemudian mau supaya ada dosa waris. Apa yang ingin mereka jual? Supaya laris adanya orang yang mati di dalam dosa. Lalu ada yang menebus dosa mereka. Jadi sebenarnya konsep itu mereka hanya ingin menjual oknum yang datang, yang keluar dari kubur. Ujung-ujungnya itu di situ. Contoh nih, kalau saya tanya nih saudara-saudara saya nih, baik yang muslim-muslimah di sini. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan nonotnya Yesus Kristus tidak berguna baginya. Saya mau tanya kepada kalian, apa hubungannya nonotnya orang Kristen dengan Yesus? Nggak ada. Apa hubungannya Yesus Yesus Kristus, apa urusannya Yesus dengan kelaminnya Kristen? Nggak ada. Terus kenapa Yesus tidak berguna kalau kelamin mereka itu dipotong? Wahyu 19:7. 19:7. Jawabannya suka-suka. Apa urusannya Yesus dengan kelamin kalian? Kok enggak Yesus tidak berguna kalau kalian sunat? Emang kalau kalian itu tidak bersunat, apa hubungannya dengan Yesus dengan kelaminnya kalian? Yesus naik pangkat gitu kalau nonot kalian itu enggak dipotong. Nah inilah Skeptis naik lagi, Abang ajaran mau? apa ini? Ajaran apa ini? Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kamu sunatkan nonotmu. Loh, maksudnya Yesus ini mau urusan apa dengan itunya kalian? Apa urusannya Yesus? Coba tanya Kepas, apa urusannya Pas? Kepas, apa urusannya Apa tuh? urusannya Yesus dengan kelaminmu? Maksudnya menyangkut kelamin tentang apa nih? Itu di dalam Galatia 5 nomor Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Emang apa hubungannya Yesus dengan kelamin kalian? Yesus sibuk dengan kelamin kalian rupanya. Kok yang dibahas Kok Yesus kelamin ya? sibuk ngurusin kelamin sih? Tentang Yesus gini loh Bang. Yang kita bahas kehadiran Yesus ini kok bicara kelamin gitu loh. Dia datang untuk Ya, iya, penyelamatan itu gitu. dalilnya. Kalau di Islam itu kan kelamin itu identik dengan kebersihan, virus, ya kesehatan. Ini kok kamu nonotmu kau hubung-hubungkan dengan Yesus? Maksudnya ngapain Yesus ngurusin ucok-ucok kalian itu? Ya kalau kami kan bukan Bani Israel, jadi nggak perlu sunat. Itu kan perjanjian Abraham. Dalilnya itu loh, Keturunan. dalilnya itu loh Bang, dalilnya itu loh. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu potong kulupmu. Maksudnya apa urusannya Yesus dengan kulup kalian? Apa hubungannya Ya Yesus dengan masalah kulup kalian? kuluk kami gini loh Bang Juma. Masalah kuluk kami nggak ada gunanya itu gitu loh. Masalah mau disunat atau enggak itu sebenarnya
Kalaupun misalnya ini saya disunat itu hanya untuk kebersihan aja, lain dari itu nggak ada. Ya, terus hubungannya dengan Yesus apa? Kenapa Yesus dibawa-bawa berkaitan dengan urusan kulub? Ya Yesus kan Bani Israel. Ya kan Keturunan sama Daud. seperti Dia ini. harus- dia Sama harus seperti sunat. ini. Sama seperti ini kalau saya ngomong gini. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau cebok setelah Maksudnya apa hubungannya kira-kira dengan Yesus itu, dengan pantatmu segala Nggak macam ada. itu apa hubungannya? Hah? Nggak ada Bang Juma, nggak ada hubungannya. Terus apa kenapa nama orang dibawa-bawa di situ? Kenapa Yesus dibawa-bawa ketika berbicara mengenai kepala kelamin kalian? Kenapa Yesus dibawa ke situ? Apa urusannya Yesus dengan kelaminnya orang Romawi? Nah ini dia kan. Jadi kita gini loh Bang Juma, kita jadi melebar kemana-mana kita tentang hakikat Yesus, kehadiran Yesus ini. Enggak melebar kemana-mana. Enggak. Saya bertanya kepada teman-teman Muslim tadi, apa urusannya ini Yesus dengan kelaminnya laki-laki Kristen ini? Apa hubungannya? Apa sibuknya Yesus? Adakah Yesus pernah sibuk dengan kelamin orang? Kenapa ditulis di dalam suratnya Paulus? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau memotong kulupmu. Apa hubungannya dengan Yesus potong kulup atau tidak potong kulup? Emang kenapa kalau tidak potong kulup? Yesus bahagia gitu. Yesus bahagia, happy. Ya, syukur. Haleluya. Pengikutku semuanya pelihara kulup. Masya Allah. Bisa gitu. Tapi kalau misalnya kalian potong kulup kalian, Yesus berduka gitu, bersedih. Aku bersedih, pengikutku kehilangan kulup. Coba, bukankah ini salah satu trik yang dilakukan oleh Paulus untuk menjebak orang-orang Roma? Bukankah ini hanya akal-akalan Paulus untuk menggiring orang-orang Roma menjadi pengikutnya agar jangan bersunat? Supaya kalau tidak bersunat, maka dewa Yesus akan menyelamatkan mereka. Sama halnya ketika Paulus menghalalkan babi. Apakah ini bukan jeratan? Tak ada lagi yang haram makan. Bukankah itu adalah jerat? Bukankah itu tipu daya? Sedangkan hal seperti ini adalah hal yang tidak dikehendaki oleh Bapa. Contoh, Yesaya 52 haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9 haram hukumnya orang Kristen yang berkulup masuk ke dalam tempat sucinya orang Yahudi. Babi di dalam Yesaya 66 nomor 15, 16, 17 Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Ya, kenapa babi dan sunat ini justru dijadikan sebagai alat oleh Paulus untuk dijual kepada Romawi? Bukankah ini adalah upaya tipu daya? Karena orang Roma suka babi, kan orang Roma juga takut sunat. Maka mereka menjual Yesus Kristus. Mereka menjual Yesus Kristus kepada orang-orang Romawi supaya laris ajarannya. Tapi pertanyaannya, yang mereka jual ini Yesus Kristus yang mana? Karena orang-orang yang tidak bersunat melakukan mukjizat, kejadian luar biasa, mengobati, mengusir setan pakai nama Yesus Kristus. Tapi kok justru Yesus tidak mengenal mereka? Jadi inilah keusilan yang dilakukan oleh Nabi yang bertemu dengan Kristus palsu di gurun. Urusan kulub disangkut pautkan dengan Yesus Kristus. Apa hubungannya? Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika engkau sunatkan kulubmu. Loh, di mana Yesus mempersyaratkan menjadi pengikut harus kemudian kulubnya pakai helm? Di mana itu? Nah, inilah saudara Kristen hanya karena terlanjur Kristen doang. Tidak pernah belajar Bible, yang cuman diajak ke gereja, didoktrin, didogma, ujung-ujungnya dompet terkuras, perpuluhan. Tapi nggak diajarkan tentang Bible secara mendetail. Malah cenderung mereka terkesan mereka dijauhkan dari Bible-nya. Kapan didekatkan kepada Bible, mereka bisa keluar dari Kristen. Karena Bible tidak menghantarkan orang menjadi pengikut Yesus. Tidak ada itu.
Tidak ada pengikut Yesus mendalami Bible, enggak ada. Justru pengikut Yesus itu tidak mengenal Bible. Adapun yang mengenal Bible hari ini, ya luarnya saja maksudnya, itu adalah pengikut Paulus, pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Gitu. Jadi kalau ada Kristen yang mampu menjawab, apa hubungannya Yesus Kristus dengan nonotnya Kristen, ya silakan. Kita kasih ruang untuk membahas nonot, silakan. Mau nonotnya toka, mau gepeng, gimpe, apa urusannya dengan Yesus? Silakan Anda jawab. Ya, ini ada Indra sama Inspirasi. Indra, selamat malam. Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, Bang. Indra. Indra, dibuka mute-nya, Bang. Bang Indra. Indra. Wah, nggak ada suara nih. Ya, teman-teman Kristen yang lain silakan naik. Kita diskusi santai aja ya, jangan ada hujatan ya. Yang sopan-sopan kalau naik kalian ya. Kang Dito dijambak, Kang Dito. Memang Iya, lagi saya cek di bawah. saya perhatikan ya bahwa yang dibawa oleh Belanda ini harus disamarkan memang. Buktinya original teksnya itu enggak dibudayakan untuk diketahui oleh penggunanya. Yang mereka dituntut adalah yang penting dikasih yang poin-poin tertentu sesuai dengan keinginan yang mengajar itu. Kalau mereka dituntut untuk belajar original teksnya, menerjemahkan dengan jujur, kelar. Yang kedua, jarang mereka tuh diberikan secara totalitas. Kejadian sampai wahyu lah kan begitu. Cuman hal-hal yang tertentu yang dikasih. Buktinya banyak kok tuh yang menjadi viral. Anak-anak remaja disuruh baca Yeskiel. Loh kok ada begini? Nah, jadi artinya selama ini disembunyikan hal-hal yang begituan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya. Itu yang membuat sebenarnya mereka ini adalah korban yang tidak tahu apa-apanya, nerima saja. Kan itu paham lah Pak, pernah Anda di sana. Nggak mungkin anak-anak SD itu diajarkan bagaimana membaca Yunaninya, bagaimana menerjemahkan dengan baik. Nggak mungkin diajarkan itu. Itu kira-kira yang menjadi penyebabnya yang kita hadapi sekarang ini adalah ya mereka korban sebenarnya. Alhamdulillah banyak yang tertolong kok dengan adanya Bang Juma kita semua di sini. Itu kira-kira pengantar dari saya. Makasih. Dalam 3 hal bisa berdusta ya. Apa lagi nih? Iya kita lanjut. Lanjut kita berzina sama tetangga itu. Inilah yang diajarkan kita Islam ya. Kita enak aja, lu aja kali. Apa sih berzina sama tetangga? Malam sunat malam Rasul sekali naik ke istri 40 jin meninggal. Jadi mengentoklah kita. Apa sih nih? Mengentok dengan baik ya. Di sini aman. Oh dia sering mempraktekkan. Menurut informasi kemarin dia mau beli beras. Habis terpaksa bininya dia titip dijual. Pengalamannya dia begitu teman-teman. Orang yang berbicara begitu pengalaman itu. Bang, kalau Anda memasarkan istri Anda di sini nggak laku bang, kami jijik gitu loh. Ya dipasarkan di tempat lain aja ya bang ya, keluarga Anda di sini ya. Sekali lagi kalau memasarkan istri Anda, keluarga anak Anda di sini nggak laku deh. Mohon maaf. Carilah tempat yang lain. Kalau di Jakarta mungkin saya sarankan ke Mangga Besar kali, malam-malam Anda jajar di sana atau di Gajah Mada bang. Jangan di sini, nggak laku, nggak laku. Ya jadi memasarkan bini dan anak di sini jangan bang, tempat lain aja, oke? Enak kan? Gua kick balik lo.
Teman-teman di bawah ada nggak yang mau istri tadi, istrinya dia, teman-teman ada yang mau nggak? Kalau mau hubungin dia aja tuh, dia pasarkan itu istrinya sama anaknya buat beli beras. Gimana kan Dito? Ada rencana? Mual, embung. Sorry ya. Sorry ya. Naik kok mulutnya kasar banget ya. Itulah, tahu kerasukan semua. Coba teman-teman Kristen yang mau naik ke atas, kalau mau diskusi, jangan membawa ajarannya, pasti ribut, pasti ricuh. Tinggalkan dulu ajarannya yang pernah diajarkan oleh Paulus, ya. Ajaran Paulusnya disisihkan dulu, disimpan di lemari, baru bisa tertib, ya. Silakan naik, yang sopan-sopan aja. Jadi ajaran kasih itu hanya slogan saja. Diucapkan di ajaran kasih. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Bullshit. Gak ada itu prakteknya. Tiap hari isi kepalanya kebencian melulu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Praktek sehari-hari apa coba? Kebencian, bahkan sekarang membentuk suatu wadah. Kalau ingin menghujat Islam, kami akan fasilitasi di luar negeri. Ya berkumpullah mereka di sana. Ini ajaran kasihnya kemana? Ada lagi yang ini nih yang mau masalkan istrinya nih, Bang. Istri kamu sama anak kamu nggak laku di sini. Kita nggak minat. Nggak minat, Bang. Dijajar aja di jalan, kali-kali diseruduk mobil. Ayolah, di sini ya. merampok. Ini kan ajaran Islam ini. Iya, Ya istrimu kan, nggak ajaran laku di sini. Gue bilang istrimu nggak laku di sini. Apa tadi Bang Andi? Tampar pipi kiri, Kasih pipi kanan. hasilnya apa kira-kira? Ah, Bonyok. Hasilnya apa? ya bonyok. Melepuno. Ya Malipuno. Bonyok lah. Lebih parah itu loh, kasihilah musuhmu. Ya, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang datang menganiaya, nggak boleh dilawan, didoakan. Begitu. Tapi belum disenggol langsung main framing. Jadi lu kalau misalnya diseruduk, ditangkap sama polisi dalam penistaan, lu jangan melawan dong. Kan doakanlah mereka gitu loh. Nikmatilah sama terakhir nih si Pras Donald nih. Ikuti Pras Donald bro, lu buka komal sendiri lu ngomong kayak gitu. Pada diam semua. Aku korek-korek di bawah. Masya Allah, mantap Bang Handi, luar biasa. Lagian di bawah suruh diam kita sih. Jadi gue diam, kadang-kadang semalam gue ngomong gitu loh. Iya. Diam, gue diam semua. Bang Handi dan guru semua, ya, aku izin ngambil sendalku itu jatuh satu ya, izin ke bawah dulu, bentar. Ya diambil, jangan sampai hilang. Nah. Jangan sampai Ya, hilang. bentar ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang juga. Ya. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang harus dipanasin komalnya gimana nih? Bunda? Monitor Bunda? Ini saya mantau di sebelah itu yang di akun sahabat Bang Juma yang relay di sini itu akun palsu, teman-teman. Tinggalkan akun itu, tinggalkan komal itu palsu. Itu bukan Bang Juma ya, teman-teman, tinggalkan. Lagi ngerelay di sini dia. Penontonnya banyak juga itu di sana. Tinggalkan, teman-teman. Blokir aja kalau bisa, blokir. Ya, Aksam. Selamat malam, Aksam. Ya, selamat malam Bang. Kristen atau Muslim Bang? Aduh, ada musik Bang di belakangnya Bang. Maaf, saya turunkan dulu ya. Apa? Kalau naik kondusif ya, musiknya dihilangin dulu. Ya, kakak adik, selamat malam kakak adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada disampaikan Bang. Oh, nggak ada, kirain apa itu? Grup Kristen. Berarti Muslim semua ya? Ya, jadi bawa dulu ya Bang ya. Oke. Suka nanya di tempat Kristen dia. Bang Hasyam, Kristen atau Muslim Bang Hasyam? Ya, alhamdulillah Islam Kristen. Ya, orang satu nih. Alhamdulillah Islam Kristen gimana sih? Maksudnya apa sih? Agamanya dua, kalau siang Islam, kalau malam Kristen gitu kali. Nah, gitu. Tuh, Soalnya- kalau saya pasti benar. Nah, gitu. Benar. Tuh Panglima. Terus Tuhan kamu siapa bro? Tuhan saya satu. Siapa? Ya Allah. Kitabmu siapa? Kitabmu namanya apa? Kitabku Injil. Emang di Injil ada kata Allah? Nggak ada. Ya, terus kenapa Tuhan mau Allah kalau nggak ada? Zeus dia. Zeus. Oh Tuhanmu Zeus. Benar. Orang gila semua. Sakit jiwa ini orang. Orang gila semua nih. Tuhan aku Zeus sih loh, Bang Handi. Kenapa bang? Tuhan aku Zeus. Ya udah nggak apa-apa bang, saya nggak marah kok. Lu bukan keluarga gua ini, nggak ada urusan. Nah betul itu. Serah abang. Gejala awalnya apa kamu? Bang, kamu gejala awalnya apa? Saya nggak jadi begini. Gejala awal apa? Kenapa jadi begini? Puyeng. Oh puyeng. Nah. Kamu pernah dicakar sama monyet nggak? Kalau harimau sih udah pernah. Kalau pantesan. Iya bang. Diseruduk babi pernah nggak diseruduk babi? Babi nggak pernah. Nah. Terus rencana kapan rencana mau dikubur? Insya Allah kalau Tuhan Pakai insya Allah lagi. Insya Allah tuh kalau Tuhan menghendaki. Insya Allah. Gimana bang? Terus naik di sini mau ngapain?
Mau dengar Bang Juma? Mau dengerin doang. Iya, kan saya kan fans sama Bang Juma. Tapi cara bicaramu begitu nggak bagus. Nggak bagus bagaimana, Bang Handi? Ya nggak jelas lah. Di KTP-mu agama apa? Agama saya Islam. Terus tadi Tuhanmu Zeus kenapa? Hah? Hah? Tuhan saya Zeus itu di agama lain saya. Diulang Gitu. coba. Tuhan saya di agama saya yang lain itu Zeus itu agama saya itu Tuhan saya itu Zeus, yang lain di agama saya yang lain. Siap mabok sabar botol sampai Paham nggak? Hah? Paham nggak, Bang Handi? Enggak. Mabok genjer saya. Oke. Ditutup Udah Bang cuci Juma. kaki dulu ya, Dek ya. Cuci kaki ya di bawah ya, cuci kaki. Udah. Nggak jelas. Aan Nasution, selamat malam, Aan. Buka mic-nya. Bang Aan. Ya malam Bang, Assalamualaikum. Ya. Ada yang mau sampaikan, Bang? Nah itu tadi Bang, aku mau tanya Bang. Tadi kan ada yang bilang ada komalnya Bang Juma yang palsu. Yang mana ya tuh Bang ya? Yang Bang Juma kan ada di sini. Berarti kalau ada yang live di luar sana ya itu palsu. Oh gitu ya. Iya soalnya Iya. saya beberapa kali kan lihat ada Bang Juma di Komal satu lagi ada yang aktif juga gitu. Maka saya bingung yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Menurut Abang yang asli yang mana nih? Yang ada di sini apa yang bukan di sini? Ya memang kalau untuk saat ini yang ada di sini gitu karena ya udah. Cari lagi tempat lain, saya nggak ketemu gitu. Ya kalau udah ada di sini ngapain nyari lagi tempat lain Bang? Siapa tahu kan, saya sudah berteman juga di tempat yang palsu itu gitu. Makanya mau saya blokir gitu. Ya udah diblokir aja Bang, selesai kok. Sahabat Bang Juma 01 namanya itu. Fotonya juga beda. Oh yang sahabat Bang Juma ya Bang ya? Ya. Oke lah Bang, itu aja Bang yang mau disampaikan Bang. Saya turun dulu. Iya, Bang Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini nih namanya nih Bang Juma SHBT. Bang Juma SHBT itu ya. Diblokir aja tuh. Nama akunnya Bang Juma SHBT. Tadi ada juga yang nipu-nipu ya, mau cari koin kali ya. Kafir itu Itu cari Elia kan, Elia. Dia upload apa dia putar ulang perdebatannya dengan Gurunda. Elia. Bukan yang itu masalahnya sebenarnya Bunda Rama. Ini kalau tadi ada yang mualaf kayak gini gitu loh ya. Terus dia relay di sana. Terus penonton di sana kan bahwa tolong dibantu ya mualaf yang mau berpartisipasi. Nah, di sana kan pasti dia DM hostnya tuh. Udah selesai sudah penyelewengannya di sana. Itu pasti minimal ada 10-20% yang bocor ke sana. Ya ada yang syahadat di sini, di-live-kan kan di sana. Terus di sini yang ingin berbagi kepada yang baru mualaf, silahkan di DM hostnya misalnya. Penonton yang nggak ngerti ya DM aja hostnya terima, dikasih rekening lah sama hostnya. Padahal itu palsu. Nah itu yang problem Bunda Rama. Itu Iya kira-kira. palsu. Karena dia putar ulang. Ini oten itu ya. Tertulis di situ Elia Maron. Apa Elia Maron? Nah, kemudian ada Bang Zuma di sebelahnya gambarnya. Jadi dia putar itu ketika Elia berdiskusi dengan Gurunda. Banyak lempar koin ke Gurunda. Itu jahatnya mereka ya. Tapi kok hostnya itu tertulis Elia Maron. Si Elia Kemayu itu. Banyak lempar koin ke Gurunda.
Aku ngetik di bawah, ini bukan akun asli loh. Keluar kalian, ada yang bertanya, ini Gurunda ya bunda? Bukan, di palsu. Aku diblokir. Keluar, ini palsu ini. Cari koin. Nipu-nipu. Jadi hati-hati temannya, cek and recheck. Jangan mau lempar-lempar koin belum tahu, atau jangan mau follow. Cari tahu dulu pengikutnya siapa. Ya kan? Followernya berapa? Itu palsu itu kalau nggak bisa ini. Kalau nggak ada interaksi, Gurunda buka kamera itu hati-hati. Iya benar, cari koin itu. Hasil rekaman ketika diskusi Elia sama Gurunda. Tapi banyak lempar koin. Dia buat seolah-olah ada diskusi. Dan paslot yang satu itu fotonya Bang Zuma, yang satu Elia. Di tempatnya Bang Zuma banyak melempar koin. Nah, itu satu orang yang sama, cuma 2 HP kan dibuat. Oke, kita sapa dulu Bunda. Ada Adi Boska. Selamat malam Adi Boska. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ini menyapa-nyapa aja ini Bang. Di sama Bang Andi. Keren Bang. Oh Bang Andi. Orang Bugis. Kareba Madekeng. Bugis. Lama menyimak aja di bawah, cuma pengen sapa-sapa aja. Apa yang kita sampaikan? Silakan Pak. Kecil suaranya. Adi posisi di mana nih? Di Tarakan Pak, di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Oh, di Kaltara. Bang semuanya lagi ini satu kampung. Oke lah Bang, saya turun aja lah, menyimak di bawah. Oke, terima kasih. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disampaikan ya Bang ya. Kalau Bangku nanti mana ini nggak ada loh. Tumben Akang. Baru dipancing. Yang saya perhatikan juga di sini itu loh, teman-teman Muslim ya yang baru-baru gitu loh ya, kalau diskusi gitu selalu menyebut kata Allah di terjemahan Bible bukan pada tempatnya. Hati-hati di sana gitu loh. Ngeri loh itu. Mengikuti terjemahan yang salah, jadi terbawa arus oleh terjemahan yang salah. Itu sangat berbahaya loh. Seakan-akan kita ini ikut dibodohi oleh terjemahan ilahi. Makanya itu dalam terjemahan itu setiap ada kata Allah gue ganti Bapake atau Theos atau Elohim kalau di perjanjian lama ya. Iya, setuju. Kecuali ada penempatannya, iya. Kita umumkan yang masuk atau besok aja? Itu di grup aja Bunda kalau itu. Oh, oke. Besok nanti masih ada yang masuk. Lanjut. Udah tadi kita baca semua Bunda, nggak apa-apa kan? Nggak. Kan bertahap juga ngasihnya sesuai kebutuhan. Ya, Maroro
Pororo, selamat malam Pororo. Pororo, selamat malam. Pororo, yang mana yang betul sih? Iman. Pororo, selamat malam. Artinya, diam. Parara, Pororo, Bang. Ntar dulu, ini yang mau iman Islam channel siapa? Itu kita nggak kenal loh. Itu nggak terafiliasi dengan API. Iman Islam channel nggak terafiliasi dengan API. Terus kita nggak tahu siapa orangnya. Dipanggil untuk saling kenal nggak mau. Ya silakan aja kalau mau nonton ke sono. Memang kamu kenal yang punya channel? Siapa-siapa lagi Kang? Tuh banyak banget juga lain di YouTube nggak izin dulu. Nggak tahu siapa orangnya. Iman Islam Channel, Iman Islam Channel. Nggak tahu, nggak kenal. Wah, aku disuruh turun katanya nggak ada ilmu. Lu yang naik di sini Jal. Rizal, tarik naik dulu. Gua mau tes dia. Awak dia. Jangan begitulah. Nggak apa-apa, naik sini aja nggak apa-apa. Naik ke sini bro. Aku mau berguru sama kamu bro. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja, jangan ada tendensius kemarahan, hujatan, caci maki ya. Kebenciannya simpan dulu di gereja. Nah, datang ke sini, naik ke sini baru bawa ilmu, bawa otak biar gak ada percekcokan ya. Ayo sini naik. Kita ajarkan ya, terutama buat para pendeta, pastor atau biarawati yang sedikit bohai. Saya paham kalian nggak bakal paham dengan ajaran Kristen atau dengan Bible ya. Silakan naik ke sini kita ajarkan. Ayo. Ayo digas. Ayo. Ayo sini naik. Kita diskusi aja guys. Diskusi pelan-pelan aja. Tipis-tipis, ayo. Ya, selamat malam. Gerimis. Gerimis. Kenapa gerimis, Bang? Apa? Hah? Gerimis. Assalamualaikum. Sibuk. Nomor ngomong siapa nih? Ya, Gaik mah. Waalaikumsalam. Selamat malam Power Ranger. Maaf bang, salah tekan bang, kepencet bang. Oke. Dengar kayaknya ini tim Baini tap bunyi tap. Kalau mau nonton YouTube itu nontonlah yang ada yang ngomong di sini lah, utamakan dulu. Kan sama aja siarannya. Susah amat sih nonton dewasa. Dewasa lah menonton. Ya, selamat malam Junaidi. Bang Junaidi, selamat malam. Bang, selamat malam Bang. Salah bang. Turun. Hah? Kepence bang, kepence. Siap. Apa lagi? Ayo teman-teman Oten, kita diskusi santuy aja sini naik. Biasanya kalau udah malam di sini rame banget guys. Biasanya ya.
Tapi sekarang kenapa jadi agak-agak ini mereka ya? Ya, selamat malam Edi. Dipencet. Ya, tolak angin naik, tolak angin. Andreas. Mau naik dia. Andreas naik. Adistio, selamat malam. Ropan yang tua itu kan, yang body tompel. Ini yang bagian Ngomong ngawur. Ayo, yuk. Kita lagi kumpul di ruang edis. Yang Ya, buat promosi-promosi kayak gitu diblokir aja. Oh iya. Buat teman-teman yang Bani tap-tap ya, bisa download di Play Store, ada auto clicker, ambil yang AG. Nih ada Kang Dito, berapa itu yang lagi tap-tap itu? Itu kan tap-tap itu. Cepet banget itu. Ini Mereka ini lagi persiapan buat besok, nyiapin tuak, semuanya disiapin tuh buat persiapan besok, guys. Besok ada acara ini, dangdutan. di mana? Di Garejo. Oh iya, Di. Yusar, Andi Ju, waalaikumsalam. Beni Arosid, waalaikumsalam. Yuk, teman-teman OT naik sini. Kenapa jadi makin punah ya, makin ke sini ya? Pak Ferry, selamat malam. Pak Ferry Budi. Assalamualaikum bang. Maaf, kepencet nih bang. Siap, Oh iya. siap bang, Aja, siap Bang. bang. Oke. Tahu nih nggak? Saya sentuh kok pesat lain. Ya, buat teman-teman siapa tahu ada di daerahnya yang ada gereja yang mau dijual ya. Silakan hubungi ke saya ya, teman-teman ya. Nanti saya mau alapkan itu gerejanya. Selamat malam, Soel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Panglima, Bunda, Peta, Kang Dito, Bang Andi. Salam kenal selalu. Salam kenal kembali, Bang. Bang Panglima, saya ada ingin sampaikan nih sama kawan-kawan atau saudara yang di Kristen, kalau pengen naiklah dengan betul. Jangan hanya menghujat gitu, bawalah narasi yang baik, bawa data. Cuma itu aja Bang Panglima. Siap bang, siap. Masya Allah. Salam kenal dari Riau Bang, salam kenal dari Riau. Ya, salam kenal. Saya juga dari Riau bang. Oke bang. Iya, ayo asal. Kan saya nyimak di bawah aja Bang ya. Siap bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa tahu nanti ada gereja di daerah kalian, gereja second juga nggak apa-apa yang udah nggak ada jemaatnya. Saya sahadatkan guys, saya mualapan ya. Yuk, kasih tahu ke saya ya di DM ya. Ya, Kang, aku ini kan pakai akun anti rungkat. Aku daftarin di Amerika. Ya itu yang seperti Uniriva bilang, atau tarif. Oh ini ada nih, sudah ada nih, sudah muncul. Ya, siapa duluan? Selamat malam, Bro Rustrum atau Yusua. Selamat malam semuanya. Wah, ini mah musuh bebuyutannya Gurunda ini mah si Yosua mah. Tapi nggak ada remnya, congor lu. Bisa nggak sekarang kalau diskusi ada remnya? Sebentar. Saya nggak pernah musuh gimana sama Bang Juma, nggak ada tuh. Lawan debat bebuyutan lah gitulah. Kalau nggak paham dengan kata kemarin di room saya di sini gimana sih lu? Nggak pernah lu kadang-kadang ya lupa ingatan lu. Nggak sadar dia waktu kemarin itu minum banyak. Kok dia mau katakan musuh bebuyutan?
Ya namanya Lu aja di kitab lu ada alegoris, masa gua ngomong alegoris lu nggak paham gimana sih? Ya udah, izinkan saya. Ih, jangan nangis, udah ya udah tuh ya. Ya, oke. Boleh saya bertanya Bang sama Bang Zuma? Lu jangan nafsu bertanya tapi alergi ditanya ya. Ya siap Bang. Kalau saya Jangan bisa, nangis, ketawa dulu, jangan nangis. Nggak usah pertanyaannya cuma itu aja diulang-ulang. Pasti itu lagi. Berapa kali apa ditanya? pertanyaannya? Apa? Ayo coba apa? Kalau Anda bisa menebak pikiran saya, berarti Anda Tuhan. Ini pertanyaannya nih, dengerin. Nah itu pertanyaannya tuh. Tuh pertanyaannya. Itu pertanyaannya. dia bolak-balik nanya Al-Quran. Nggak bisa diskusi dia kan masih. Iya. Mending kalau dia bertanya dijawab tuh, terus dia dengerin enggak? Dia ngomong juga kalau kita menjawab. Habis makan jengkol udahnya kena gua, bau banget. Bang Andi, ini nyaman, ini kok udah di tanah asli atau palsu? Oh, diblokir aja, diblokir. Ini palsu. Diblokir aja, teman-teman. Blokir. Kenapa sih Oten itu nyamar-nyamar begitu? Sukanya kenapa sih dia? Ini banyak orang yang nggak percaya diri ya. Pakai nama-nama orang gitu loh. Demi apa ya? Demi perut. Supaya banyak orang terkecoh ngasih koin gitu loh. Dan ini ada dua dudukan HP. Ini siapa? Otai. Otai ini Muslim apa Kristen? Otai. Otai, selamat malam. Buka mic-nya Otai. Otai. Ada. Bang Rostum. Iya. Bang Rostum mau mualaf? Enggak, tadi tuh saya tuh di bawah aja, cuman terusik ada yang menawarkan kalau ada gereja dijual. Sakit hati saya mendengar itu. Saya naik lah. Iya Bang, kemarin juga ada di Klaten tuh dijual iya kan? sama pendetanya kan. Ada itu asli nih, asli cerita nyata. Dibeli sama salah satu yayasan kita di Islam. Dibeli kan, dimualafkan tuh gereja tuh. Sama berapa keluarga ya, 2 keluarga kalau nggak salah. Udah tuh lunas dibayar kan? Dibayar lunas. Ini asli ya Bang, saya nggak nipu Bang, saya nggak pernah tipu-tipu. Di Klaten itu Bang. Apa di Salatiga ya, di Salatiga kalau nggak salah. Malahan itu jadi polemik karena salibnya itu kan sama tukangnya itu dilempar dari atas itu kan karena mau dibangun masjid. Marah kan orang Kristen di situ, tapi nggak jadi masalah sih. Nah, 3 keluarga bersahadat di situ Bang. Di Salatiga kalau apa di Klaten ya, lupa saya, di Klaten kalau nggak salah. Udah dibayar tuh, udah lunas kan. Akhirnya apa? Banyak itu kan yayasan, ada yang komplain ke pihak kita, ke yayasan kita Bang. Dianggapnya belum dibayar. Ternyata apa Bang yang terjadi? Ini nyata ya, boleh dikonfirmasi. Duitnya dibawa kabur sama si pendetanya Bang. Dibawa kabur sama pendetanya. Kalau cerita itu mah sering terjadi berarti ya, pendeta kayak wah Allah, Protestan pendeta, wah, begitu, udah parah wajar ini. itu. Oh, parah ini berarti ya. Memalukah? Aduh, Bang. Kenapa kayak gitu ya, Bang? Ya, mumpung ada Otennya, meskipun ini bukan Oten, ini Katolik ya Pak. Kemarin menyambung yang kemarin ya, sambil ini kan Bang Juma lagi istirahat juga. Kalau ada Oten yang mau naik, biar nanti langsung disambung gitu ya Pak Rostrum ya, Bro. Atau mungkin Pak Rostrum ada bekas gereja secondnya mau dijual, tawarin ke kita aja Bang Rostrum. kita sadatkan gerejanya. Iya. Kita ini menghimbau teman-teman Oten kalau naik jangan sembarangan gitu. Yang nggak sempat kena himbauan ya naik aja, nongol aja di atas. Oh, tanpa modal
waduh, bikin narasi ke sana kemari, aduh bikin malu aja. Cek, suaraku kecil ya? Tes. Akang, suaraku Ya. enggak? Agak delay ya? Iya. Kalau bisa on cam nggak Kang? Itu ada gereja mau dijual. Bener nih. Yang punya gerejanya ada sama saya. Nomornya. Itu ada. Saya kirim videonya Kang. Oh, yang di sana itu. Kita aja yang malas tindak lanjuti lupa. Orangnya baru sampai ya ke gua. Bang Handi, hatiku teriris-iris Bang Handi. Tapi Bener, benar Bang, buka. kita mah serius Bang, nggak pernah bohong Bang. Buka aja Kang videonya. Iya ini Bisa mau. Nggak ada efek yang bikin ganteng ya gini-gini aja pas-pasan muka gue. Aku ganti akun dulu yang bisa open cam. Ya. Bang Rosrum bisa main sulap nggak? Main sulap. Sulap apa bikin tuh? bikin muka saya jadi ganteng. Nah itu AI itu bisa tuh. Oh itu. Waduh. Jemaatnya kemana semua itu? Hilang. Pada mualaf jemaat. Karena udah terbongkar ada 2 Kristus Bang. Aduh. Berat memang tim Bang Zuma ini. Berat Bang. Kita mah nggak pernah ngomong bohong Bang. Langsung jadi aja Bang. Luas kayak kos-kosan. Iya ya, ini antisipasinya bagaimana nih? Terus-terusan begini, saya nggak punya temen dong. Bubar Bang, Kristen di Indonesia Bang, bentar lagi. Tuh salibnya, aduh pintunya, oh harus diganti tuh, wah bahaya itu. Pintu berarti harus diganti tuh, pintu salib. Nanti salibnya saya tuntun syahadat. Wah ini kamar ini mah kamar khusus pendeta nih. Iya, biasanya untuk fitting room. Toilet, sama lupa saya itu toilet ada tempat Toilet duduk. ada, Iya. fitting room buat ada. itu, buat diskusi itu toilet. Ada toiletnya buat diskusi. Oh, pintunya doang yang salib Bang. Lumayan Bang, Abang kalau butuh pintunya nanti saya kasih Bang, pintunya doang Bang. Soalnya ada logo salib. Yang satu gak yang tampak dari luar Kang. Nih. Bukan, berupa foto kayaknya yang tampak dari luar, dari jauh dipoto Ya. gitu loh. Oh iya bentar. Itu kan dalamnya. Ini. Ini Bang. Ya. Oh. Ini cuma saya heran kok bikin gereja di hutan Bang. Itu Jangan-jangan di daerah mana jemaatnya. Aduh, ini Bang, bahaya Bang kok bikin gereja di hutan, jangan-jangan jemaatnya sebangsa Edis Bang. Enggak, udah lama nggak dipakai sih. Nggak ada jembatnya jadi mau dijual. Biasanya Wah, bahaya tuh. jemaatnya diambil sama gereja sebelah, dijemputin semua gitu. Gereja tetangga sono yang tuker jauh. tuker tambah Enggak. gitu Bang. Kalau gereja itu pengurus gerejanya ya yang atas nama dia itu sudah menitip kuncinya kepada tetangga di situ. Tetangganya hubungin saya, ini ada yang mau dijual, minta dong nomornya pendetanya, dikasihlah nomornya gitu loh. Saya nggak bisa nyebutin namanya ya. Iya. Gitu. Jadi yang megang kuncinya sekarang itu orang Muslim. Titip mau kalau ada mau beli hubungi gitu. Itu bro. Itu jemaatnya kayaknya tuker tambah Bang. Ini ada 2 yang naik Bang, belum disapa dari tadi. Ya udah Abang sapa. Jangan-jangan teman gua. Iya, sapa Bang.
Steven, selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Kristen Bang. Iya, ya silakan Bang, kita diskusi lintas agama. Ya, Mau ini angkat mohon tema maaf apa sebelumnya silakan. nanya dulu nih, roomnya diskusi atau roomnya untuk mengetahui sejarah gereja ya Bang? Enggak, kalau gereja itu kita khusus beli gereja-gereja second yang udah nggak ada jemaatnya, ditinggalin jemaatnya Bang. Oh, Kita ini room diskusi Bang. oh ya, makasih ya Bang. Siapa tahu gereja abang mau dijual, saya sahadatin, saya mualafin Bang. Oh, Ke saya aja Bang. kami masih pakai memuji Tuhan Bang. Oh iya. Oke, diskusi Bang. Ya, Abang ini Katolik juga atau Protestan Bang? Bang Steve, Ya, Protestan atau Katolik Bang? Protestan Bang. Oh, ya udah, silakan lawan Katolik dulu. Hanya sama Panglima Apologet boleh nggak Bang? Boleh. Langsung. Tuh kemarin yang dibilang-bilangnya nubuatan tentang Nabi Muhammad di Alkitab Kristen itu bisa ditunjuki nggak Bang? Bang? Itu bukan saya itu yang bawa narasi itu, Gurunda yang bawa narasi itu. Siapa itu Bang? Ini Coba gini loh. Di Ulangan 18:18 itu sebenarnya kalau mau didiskusikan itu nggak menyebut nama. Ya. Akan ada sesudahku Nabi, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, sama seperti aku, kata Musa. Jadi ada Nabi sama seperti Musa, begitu. Nah diskusi. Nah, kalau mau dirunut itu lebih cocoknya kepada Nabi Muhammad SAW dibanding dengan yang lain. Ulangan 18:18 brother. Ulangan 18 ayat 18 ya Bang. Ya, coba dibaca. Kita bahas itu ya. Boleh Bang. Kan Dito aja deh yang maju Kang Dito. Mudah kok itu kan Dito. Gimana? 2 Kristus ya? Enggak, mungkin Gurunda udah itu, Kang Dito, udah monitor. Abang Dan. Suara Bang Andi feedback ya? Permisi. Oh, udah monitor.